Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan. Market anomali naik turun nggak karuan, bikin kita pusing, bikin kita puyeng. Di sini Mas Bro akan memberikan obat ya, obat kesembuhan dari sangkut, dari puyeng, dari kebahagiaan untuk mengedukasi para pemula, orang-orang yang belum tahu kripto supaya nggak ketipu sana sini, supaya nggak gampang terpancing omongan-omongan yang terlalu muluk-muluk ataupun yang biasa-biasa token micin yang Anda ditipu untuk Binance, untuk RP1. Mas Bro akan memberikan edukasi yang fakta, yang nyata, yang benar ya, dengan pendalaman kajian-kajian yang ilmiah. Mudah-mudahan bisa membantu, bermanfaat bagi Anda supaya nggak kena sangkut, supaya lebih pinter lagi, lebih maju ke depannya, lebih cuan ya di dalam kripto. Jangan mau ditipu, dibohongin, dibodohin ya. Kita masih jangka panjang ya ke depan kripto. Sekarang sangkut masih ada keuntungan di tahun-tahun yang mendatang. Kalau sekarang sudah dimodali dengan kepandaian, kecerdasan, kepintaran, nanti di saat bermain kripto di tahun-tahun yang akan datang, Anda akan lebih jeli dan Anda akan lebih pintar mana koin-koin yang untuk di scalping dan mana koin-koin yang akan diinvestkan untuk Anda tentunya ya. Ini sedikit saya akan memberikan info kepada Anda ya, bahwa ini lihat sendiri bahwa kita harus belajar betul-betul sungguh-sungguh melihat daripada fundamental dunia itu akan seperti apa ke depannya dengan cryptocurrency ya. Hari ini nggak banyak cerenges, nggak banyak cerongos, nggak banyak cengengesan ya. Mengkaji, belajar, dengerin, pahami Anda ya. Jangan hanya token micin dulu yang Anda gaung-gaungkan. Kapan bro besok RP1, kapan bro, kapan cuan dari Hong Kong, dari Mardia, uangnya Konglo ya. Kita harus dikaji. Anda uang perak, 2 perak, maaf aja nih, pengen jadi jutawan secara singkat, secara dekat, itu kacau. Mending itu di belakang Mas Bro itu banyak kembang, modal 1000 aja murah ya, tinggal beli lilin, istri jaga lilin, apa tepet, jejakkan kaki ke bawah, keluar ekor, krok, uang tetangga keangkut Anda semua. Jangan, ini bercanda ya. Ini langsung aja yang namanya Hong Kong memberikan indikasi ingin lebih ramah terhadap dunia kripto dan rencana melegalkan perdagangan ya cryptocurrency bagi investor retail. Hal ini kontras dengan sikap skeptis ya mereka sekitar 4 tahun terakhir dan larangan yang berlaku di Cina sejak September 2021. Sekarang Hong Kong sudah bebas kripto, dilegalkan. Ini berita terbaru bro, bukan berita ECC yang kemarin-kemarin. Anda bisa masuk sendiri ya di di berita ini ya. Berita apa ini? Anda banyak dicari aja macam-macam. Males saya menjelaskan sampai harus dari mana sumbernya. Yang penting ini sumbernya bukan dari Mas Bro. Anda bisa lihat langsung ya, gabung Telegram bisa ya, jadi lengkap. Mau baca-baca berita, jangan berita itu aja, PP aja. PP sekarang longsor gak karuan. Anda pada jengking, pada babak belur. Dikasih tahu itu harus belajar. Jangan semua Anda makan mentah-mentah berita ya. Berita itu ngomong harus dengan fakta. Ini Hong Kong ya memberikan kabar sedang mempertimbangkan dan membiarkan para bursa yang perantara lainnya menjual aset kripto secara langsung ke investor retail pertama kali dilaporkan ya pada 17 Oktober lalu. Good news ya. Sekarang kita akan masuk lihat ke BTC nya dulu sebentar. Ini penurunan kemarin ya, Anda perlu ketahui ya, yang namanya trennya sudah mulai bullish, tren bullish tahap 1, bull market tahap pertama ya, tahun 2024 ke depan, tahun 2025 akan ngebull ya. Arahnya sudah berganti dari bearish ya menjadi sudah bullish. Walaupun turun sudah nggak mungkin jatuh sampai 16.000 lagi ya, hanya turun sedikit trade, sekarang sudah ngeban kembali lagi ya. Itu yang saya katakan Mas Bro, Anda masuk di koin-koin top CMC nyatanya ya, penekanannya, penurunannya ya, dengan hancur-hancurnya ini ternyata hanya 1%, 2%, 3%, nggak begitu parah, nggak kayak token micin ya. Jadi kalau top CMC Anda turun itu saatnya serok, tambah muatan untuk next bulan yang akan datang. Apalagi yang namanya
sudah siklusnya di saat next bulan yang akan datang. Momen itu momen yang paling besar, paling dirindukan, paling dinanti-nanti. Event besar Halping BTC itu semua para well ya, semua pelaku pasar ya sudah pasti pasang kuda-kuda strategi, pasang jaring, pasang jala ya untuk bikin Anda sangkut kalau Anda nggak masuknya sekarang ya. Terus saya katakan seperti itu ya, belajar betul-betul, riset mandiri, jangan asal main mentah-mentah, sikat berita sana, sikat berita sini, bukan sikat gigi. Gigi Anda aja sudah nggak ada, ya apa yang mau disikatin? Itulah yang namanya senangnya orang ompong, orang sudah tua kayak Anda ya. Itu bisa menghemat odol ya. Saya nggak sebutkan merek di sini, bahaya ya, enak aja ya. Jadi kalau yang giginya ompong itu adalah suatu anugerah, suatu karunia. Anda menghemat odol. Kacau, bercanda bro ya, bercanda. Jadi siklusnya sudah naik, penurunannya juga nggak seberapa ya, banyak nanti yang akan dimainkan, tinggal nunggu aja mana koin-koin yang scalping, mana koin-koin yang ingin Anda investkan. Kalau yang Anda investkan terus turun lagi, jangan Anda pusingin. Apa itu yang namanya cake ya, cake, bukan cakil, cake, cake ya, punya Bannon ya, nanti juga akan terbang. Saatnya turun Anda masuk aja, brut, sudah selesai ya, nggak usah dibikin kacau apapun, dibikin pusing ya. Ini akan saya kasih penjelasan sedikit ya, kenapa saya bilang lagi ini masalah bris ya, Bitget ya. Ini hanya untuk contoh saja, tapi ini yang saya akan berikan apa namanya informasi ini untuk semua koin micin ya, untuk semua koin micin. Anda harap untuk berhati-hati. Kalau kemarin saya bilang bris itu kan terserah Anda, Mas Bro aja pusing dengan invest di sana, invest di sini. Semua keputusan ada di tangan Anda, riset sendiri. Yang namanya kemarin juga judulnya teka-teki, jadi semua teka-teki. Saya juga akan memberikan data yang valid ya, sesuai dengan penerawangan hati nurani saya. Kalau baik saya katakan baik, kalau buruk juga saya katakan buruk. Jadi saya nggak bikin FOMO yang video kemarin ataupun video sekarang, bukan ingin menjatuhkan koin bris, bukan ya. Anda harus ngerti, kadang-kadang kalau saya baik-baiki koin bris, saya angkat-angkat, Anda senyum sekali ya, yang nonton banyak. Ketika dibanting sedikit komennya pada gelepotan ya, karuan kayak Anda kecewa. Jangan begitu. Kalau yang benar itu jangan Anda kecewa. Berita apapun yang penting berita itu betul, bermanfaat, akurat, pahit dan manis harus Anda terima. Ini yang saya jelaskan ya. Barangkali ada yang belum tahu, masa saya harus menjelaskan terus menerus ya. Kejadian Shiba Inu sama Dogecoin itu kejadian yang langka. Sudah saya katakan berkali-kali, kejadian seperti itu bisa terulang lagi, bisa nggak terulang lagi ya. Yang namanya ingin banyak uang, kita itu kantong kita yang ngempesi ya adalah Fed. Nanti yang akan membuat tebel kantong kita juga Fed. Tunggu saja, ketika AS sudah kejepit, nanti sudah menurunkan suku bunga di tahun depan, kemudian ada pemilu ya, ada macam-macam, hamburkan uang lagi, otomatis dananya dari mana? Print money lagi. Kalau sudah print money, market banjir uang, ibaratnya talang ikut teles, kita ikut kecepretan, dompet kita ngebul lagi, tebel lagi, bisa untuk kawin. Itu yang pasti ya, yang pasti itu uang dari sana. Kalau uang dari kita sih uang apa, uang berapa ya. Jadi langsung ini ya, masalah token micin, semua token micin ini ya, bukan bris aja. Anda harus hati-hati, riset mandiri, harus berpikir yang logis, yang normal, yang wajar, jangan edan ya. Nanti Anda ke depan bahaya, bisa lari-lari nggak pakai celana, opat tapet, tapat tipit, jadi ekor, bahaya. Sebab seperti ini, yang namanya koin micin Shiba Inu sama Dogecoin itu dipom-pom sama Vitalik ya. Ini saya ulang-ulang lagi, masa diulang-ulang terus.
sama Elon Musk. Dan waktu itu tahun 2021 momennya halving BTC ya, momennya next bulan ya, semua berlomba-lomba, semua perang tanding di situ. Yang namanya uangnya apa namanya dari BTC Maxi, pelaku pasar ya, paus-paus ETH berbondong-bondong turun gunung masuk SIBA. Jelas SIBA terbang, promosinya mau diterbangkan sampai Rp1.000 bahkan $1. Tapi faktanya, kenyataan, kalau sudah cuan jutaan persen mereka akan TP. Setelah TP apa yang terjadi? Yang longsor sampai sekarang ya. Dan ini yang saya ngeri, ngomong bolak-balik saya ngeri itu yang model ini ya. Itu kan kemarin FTX hancur, bangkrut, semua exchange dicap merah semua, cap jelek, bukan cap merah bibir yang merah aduhai itu enggak. Akhirnya pada diaudit. Saya katakan ngeri berkali-kali ini, Kak, Anda masih belum paham juga. CRO itu ya, crypto.com itu asetnya 20% itu SIBA. Dunia wow kaget, sebesar perusahaan itu ya, asetnya yang 20% token micin. Itu nanti kalau SIBA naik ke atas, CROTP yang blongsor lagi ada dimakan sama dia. Itu secara apa, kejelasan secara realnya seperti itu ya. Di situ paham Anda ya, yang namanya koin-koin apapun ya, koin micin apapun, bukan PP, bukan Bitcoin, semuanya yang merangkaknya terlalu pelan-pelan, hati slow, kayak merayu cewek, merayu perawan ya, ada naik turun pelan-pelan ya, berkembang dikit ya, itu yang sehat. Tapi kalau seperti PP, seperti SIBA dulu yang naiknya begitu kencang sekali ya, sekali banting juga kencang, itu namanya nggak sehat. Di situ untuk perjudian, untuk scalpingan ya, untuk main trading, main lepret, investornya ya masih ada sekarang yang sangkut-sangkut itu yang investor ya. Wong ini bisnis kripto bro, bukan kita dagang bakso ataupun dagang jamu. Aduh, ini kalau saya kasih tahu yang belum paham ini masuk kripto bahaya, mending minggir dari kripto. Betul ya, cari kerja yang nyata, kerja bubar, jangan ngurusi kripto melulu, bubar pada kerja. Anda ngurusi kripto males kerja karena Anda dijanjikan uang $1, $10, besok jadi jutawan, paling nanti tahun depan. Anda tungguin nongkrong aja, nggak kerja. Yang ada apa? Aduh, ini nggak karuannya seperti ini nih. Ini salah mindset Anda ya. Ini itu di sini kalau token micin gambling ini saya jelaskan sepaham-pahamnya sampai muncrat itu ya, sampai muncrat ibaratnya Mas Bro, ini saya jelaskan sampai pening 7 keliling. Ini saya jelaskan kepada Anda, biarin supaya Anda pinter, supaya Anda cerdas ya. Yang namanya kripto itu ya, yang dikatakan apa namanya Bitget ya, punya invest di sana sini ya, punya invest sama Vita Inno segala macam yang lainnya. Itu yang setahu saya tidak ada pengaruhnya daripada apa namanya CoinBridge untuk terbang bro. Karena CoinBridge ya CoinBridge, usaha Bitget ya usaha Bitget, CoinBridge ya CoinBridge ya, sesuai dengan apa supply and demand. Sama juga waktu XRP sekarang harganya gelongsor ya, dari Ripple-nya uang mau masukkan ke situ ya, no way, masing-masing dong ya. XRP ya berdasarkan supply and demand-nya daripada XRP ya, nggak ada sangkut pautnya. Anda jangan berharap dengan uang banyak di Bitget, usaha di sana, usaha di sini ya, sampai untuk biaya pembiayaan, bukan biayaan, nanti disangka biayaan itu kan Anda apa namanya mengintai biayaan. Itu ada perawan lewat, ada cewek cantik, aduh biayaan, matanya biayaan, bukan itu, pembiayaan ya, finansi, bahasa Inggrisnya finansi itu ya. Jadi Anda hati-hati ya, yang namanya koin micin itu semua kita gambling ya. Saya ulang lagi, Ripple itu perusahaan besar, SRP nya juga naik sesuai
supply and demand daripada SRP itu sama juga. Bitget uangnya banyak ya, diinvestkan di sana di sini, pembiayaan, akan tetapi koin BRIS itu naik dan turunnya tergantung daripada supply and demand dari koin Bitget sendiri. Secara nalar, secara logika, bukan berarti menjelekkan token BRIS. Bagaimana BRIS mau menaikkan harganya sedangkan sell kontraknya aja berjalan terus? Nah, itu mungkin diinvestkan ke tempat lain. Makanya yang di dalam cryptocurrency itu penuh ya daya muslihat, penuh tipu menipu, harus hati-hati ya. Tapi juga masih banyak koin-koin yang cakep, yang bagus, yang akan nanti dimainkan ya. Helium ya, itu nanti ke depan Helium, karena Helium itu setahu saya itu memang nggak, setahu saya lagi, dia berdiri di jaringannya daripada Solana. Solana itu di situ banyak paus. Harga dulu perakan rupiah aja sampai terjadi 3,5 juta. Ya ini nanti kalau naik lagi, dimainkan lagi, Helium akan terangkat ya. Itu yang maksudnya uang-uang receh yang ingin jadi gede ya masuk di Helium. Misalkan udah sebutan dari kemarin masuklah di BTC yang ratusan juta, yang 50-an juta masuk di BNB ya, SRP ya, Dogecoin ya, Polygon yang duitnya di bawah 1 juta kemarin saya sudah kasihkan di MetaHero ya, ada di Blocktopia. Kurang apa Mas Bro ya? Jangan token micin dulu. Kalau token micin ya itu nanti gambling. Kalau nanti menjadi kaya mendadak, harganya tinggi terbang, itu rezeki Anda ya. Saya ucapkan selamat Mas Bro, nggak minta ya. Tapi akan tetapi kalau nanti ternyata dobrol merupus ya, kita kena tipu, harganya hancur, uang hilang ya, kambing sapi kerbau Anda yang sudah jual, masukkan, investkan, udah digemblingkan ke token micin, Mbah nggak ikut campur, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah mengedukasi secara real, secara fakta, secara benar. Intinya kalau kita masuk di token micin, kita anggap aja gambling ya, mau panjang jadi ular, mau pendek jadi cebong, itu aja. Tapi kalau mau invest yang betul, silakan di top CMC ya. Kalau mau token micin cukup dengan ya $5, $10 udah cukup, dan itu Anda nggak usah tanyakan besok naik mau turun mau naik, itu urusan nanti jangka panjang. Kalau yang mau scalpingan ya nggak apa-apa, bersekalping, belajar ya, nanti pakai Fibonacci bisa ya, pakai garis trendline bisa ya, pakai Ichimoku bisa ya. Tapi technical analysis ini semua itu tergantung dari fundamental. Sekarang turun ini juga pelaku pasar menunggu daripada debt ceiling yang belum selesai itu ya. Mungkin itu untuk pembahasan daripada pelajaran briefing kuliah pagi ini yang kemudian nanti akan sambung dengan yang namanya technical analisis secara mendalam. Bukan itu yang dalam-dalam ya. Udah paham semua, sudah ngerti semua, subscribe dulu. Terima kasih. Ini untuk tambahan juga ya, untuk good news untuk Anda supaya tambah cerdas, tambah pintar ya. Yang namanya kripto itu kemungkinan kedepannya akan luar biasa Bro. Jadi teknologinya juga yang jelas berkembang terus ya. Yang masuk kripto itu di seluruh dunia itu dikatakan baru berapa persen, sedikit sekali. Anda termasuk orang-orang baru kalau Anda belajar dari sekarang. Ini yang mulai 1 Juni ini kan yang diberitakan yang rame nih di CNN, Anda lihat sendiri, itu akan dilegalkan mulai 1 Juni itu untuk perdagangan kripto di Hong Kong. Kalau untuk Cina nggak tahu, yang namanya Hong Kong dan Cina itu kan beda daratan. Tapi yang saya dengar, yang saya pantau itu bahwa Hong Kong itu termasuk pintunya ya, termasuk pintunya untuk keluar, akses ke luar negeri, termasuk ke kita itu memang menggunakan daripada Hong Kong itu untuk memakai jalur Hong Kong untuk investasi kripto. Dan nanti kemungkinan orang-orang Hong Kong itu termasuk Cina mungkin melalui pintu Hong Kong itu bisa mengakses daripada exchange di luar. Dan mulai 1 Juni itu exchange yang ada di Hong Kong itu sudah dilegal
tinggalkan. Itu ketat sekali di sana itu ya. Yang maksudnya ketat itu exchange itu nggak sembarangan untuk melisting exchange ya. Untuk melisting itu namanya token ya, harus token-token yang fundamental bagus. Jangan sampai nanti warga Hongkong itu kena tipu ya. Sama yang saya katakan kepada Anda, Mas Bro mengatakan juga seperti itu. Anda harus milih-milih koin-koin yang berfundamental. Kalau urusan PP, urusan BRIS, Anda tanggung jawab sendiri, tanggung jawab masing-masing ya. Saya cuma memberikan info-info edukasi apa adanya. Begitulah BRIS, sisi baiknya dia ternyata banyak uang, bisa invest di mana-mana. Sisi buruknya, apakah investnya dari perusahaan Bitget itu sampai sebagai apa namanya koin BRIS-nya itu ikut kecepretan, kan belum tentu tidak ya. Jadi untuk gambling ya invest dikit-dikit aja ya. Mungkin itu aja saya rasa hari ini ya. Untuk sekarang ini saya kasih info sedikit ya, untuk good news untuk Anda untuk bermain kripto, dan penurunannya juga nggak seberapa. Anda harus tetap semangat subscribe dulu. Mungkin itu aja. Bila banyak salah ataupun banyak yang nggak berkenan ya, bila apa info-info ini juga banyak yang salah, Anda seperti tadi itu ya, yang bilion itu ya, sama apa itu ya, miliar ya, Anda bisa komen, bisa koreksi ya, supaya kita saling sama-sama belajar. Di sini di kripto nggak ada yang orang hebat, nggak ada orang pinter ya. Yang hebat, yang pinter itu siapa? Hanya yang di atas. Itu aja ya, saya rasa cukup segitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.